What's up guys, balik lagi sama gua Stephen Budiono di channel Bodybuilder. Nah sekarang di kesempatan kali ini gua mau bahas soal topik whey protein. Ini bukan oatmeal lah, ini cuma kotaknya aja. Dulu pernah ditambahin oatmeal, isinya sih susu. Oke, sebelum itu perkenalkan diri gua, nama gua Stephen Budiono. Gua adalah seorang power builder, jadi gua kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot. Karena angkat beban yang berat, lu juga perlu otot. Oke, jadi kita punya sistem, nutrisi, latihan itu yang mirip sekali. Dan sebelum gua powerlifter juga, ya gua juga adalah seorang binaraga yang ngincar otot juga. Jadi ya gua belajar semuanya itu, dan sampai sekarang pun gua nggak menjurus bener-bener ke satu arah, tapi dua-duanya gua lakukan. Jadi tenang aja, semua informasi yang gua lakuin ini gua belajar dari semua pakar-pakarnya yang memang jago di bidangnya. Jadi nggak usah pada takut, oke? Kita langsung masuk ke topik pembahasan. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, dan juga komen kalian mau gua bahas apa sih. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Jadi ada yang bilang whey ini sebenarnya harus beli yang whey yang mahal atau whey yang murah. Kalau whey yang murah takutnya nutrition facts-nya bohong, palsu. Benar kan begitu ya? Nah, begini. Jadi emang ini termasuk salah satu trik marketing ya. Jadi memang apalagi di Indo, pasar suplemennya tuh benar-benar masih bisa membodoh-bodohi orang ya. Bukan cuma afiliator doang nih. Afiliator kan baru. Kalau susu gym itu udah lama banget, udah dari zaman kapan tuh udah ada. Dan memang dari dulu persepsi yang ditanamkan ke otak-otak orang itu adalah lu kalau misalnya gak pakai susu gym, otot lu akan lama tumbuhnya. Karena susu gym udah gitu doang ngajarin. Padahal ya maksudnya dalam susu gym itu hanya protein aja. Dalam ini nih hanya protein saja, gak ada bedanya dengan kalian makan dada ayam, makan telur, gak ada bedanya. Cuma kalian bedanya ini apa? Rasanya macam-macam, coklat, strawberry, pisang, nanas, cookie, banyak lah pokoknya rasanya, sebut semua. Dan ini nggak perlu dimasak, siram air, kocok pakai shaker, minum, beres. Itulah keuntungan yang kalian dapetin dari whey protein. Kenapa whey protein gua beginiin pas gua mau bikin video? Karena memang whey itu kalau misalnya lu sudah BPOM ya sudah, lu cari aja yang murah, terus lu konsumsiin, lu liatin dari label nutrisinya. Jangan lihat dari marketingnya. Siapa yang di endorse? Kalian kalau lihat, semua yang di endorse itu badannya pasti berotot. Semua merek loh. Nggak mungkin dia sewa atlet, nggak mungkin dia sewa orang awam yang badannya biasa-biasa aja, terus dijadiin itu, yang nggak mungkin. Karena apa? Mereka mau influencer yang disewa untuk promosiin barang mereka, untuk mikir, oh ini influencer gua pakai whey ini, makanya badannya sekarang jadi berotot, jadi sakti, jadi kuat. Padahal ya aslinya mereka mungkin baru pakai suplemen itu dalam beberapa tahun itu. Nggak tentu mereka juga pakai sepanjang tahun. Sekarang mereka pakai ya karena disodorin sama sponsornya. Gitu loh. Jadi kalian jangan berpaku sama influencernya doang gitu loh. Itu boleh punya idola, tapi kita tetap harus berpikir secara objektif. Oke? Nah, mengenai whey murah itu kalorinya nutrition facts-nya mungkin palsu. Itu agak rancu ya. Ya gua nggak bisa bilang itu bohong juga, karena memang ada beberapa brand yang memang barangnya jelek. Kita biasanya ceknya di Labdoor. Tapi jeleknya ya nggak semua brand Indonesia ada di situ gitu loh. Nah sekarang contohnya dari gue tahu itu apa itu namanya, Factor Labs, Muscle Factor Labs ya, gue lupa apa namanya ya, Master Whey ya. Itu di website Labdoor belum ada. Nah sekarang kalau dari ngomong segi harga, murah banget. Tapi apakah labelnya palsu? Banyak yang bilang seperti itu. Tapi buktinya nggak ada. Mereka bilang mereka udah bawa ke lab, tapi hasil labnya kok mereka nggak publikasiin. Katanya mau ngaduin ke badan BPOM kalau nutrition facts-nya palsu. Kenapa nggak dikeluarin sekalian laporannya?
Itu yang jadi tanda tanya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh merek ini palsu, merek itu palsu. Sekarang dari pengalaman gue ya, gue dulu sekolah di luar negeri. Nah di luar negeri itu whey protein itu nggak semahal di Indo. Di Indo itu mahal sekali karena biaya impor, biaya pajak, bea itu mahal sekali di sini. Contoh, dulu tuh gue beli tuh suplemen favorit gue tuh My Protein, dan di Labdoor itu ada loh datanya. Dia tuh termasuk 10 besar dulu ya. Sekarang gue udah nggak pernah cek karena gue ya nggak beli beginian lagi. Itu harganya murah sekali. Gue beli langsung dari England, jadi nggak bisa bilang barangnya palsu. Gue beli dari England tuh dari website aslinya www.myprotein.uk, diimpor langsung. Itu gue nggak kena pajak tuh kalau gue cuma beli satu tab yang gede tuh, yang 11 LDS. Itu harganya itu dulu cuma sekitar 800 ribu. Di sini yang satu begini tuh harganya bisa 1,5 juta. Kalau di mall bisa 2 juta. Apalagi bilang ini merek UK nih, ada di Labdoor nih, makanya 2 juta. Sama lah kayak di sini kita mau beli iPhone ya, harganya mahal-mahal, makanya dulu semua pada beli di Singapura. Makanya kita nggak bisa bilang merek murah pasti akan jelek gitu loh. Itu termasuk merek murah loh, My Protein. Dulu gue hitung-hitung per servingnya goceng 5.000. Di sini per serving bisa berapa? 13.000, 15.000, 10.000 lah paling murahnya. Kita lihat 9.000. Tetap bandingannya tuh goceng 5.000 ke 9.000, hampir 2 kali lipat loh. Begitu, makanya kita nggak bisa bilang itu semua palsu. Tapi selama, jadi saran dari gue nih, selama itu masih BPOM, nggak apa-apa, beli aja, tetap cukupin. Dan sebenarnya dari pengalaman teman-teman gue juga banyak yang pakai Master Whey. Itu badannya terjadi. Gue bukannya promosi ya, gue mau membuka pikiran kalian kalau bukan berarti itu suplemen kalian harus beli yang mahal. Mereka yang suruh kalian beli yang mahal itu karena mereka maunya duitnya kalian, bukan mau kalian bertumbuh atau bukan. Oke? Nah, jadi apa lagi ya? Udah sih. Oh iya ini Master Whey katanya di dalamnya gula semua. Aduh, bingung gua. Kayak maksudnya tuh di dalam susu Jim ya itu kan pemanisnya mereka memang pakai pemanis buatan, makanya rasanya bisa beragam. Dan karbonya juga nggak tinggi-tinggi amat, tinggi-tingginya paling 5 gram. Itu 5 gram aja kalau digulain tuh paling gulanya cuma 4 atau 5. Jadi nggak usah dipikirin kalau itu isinya gula semua. Kalau isinya gula semua itu kelihatan bro. Nggak mungkin isinya sampai dibohongin gitu. Yang penting kalian beli yang masih disegel, yang udah dibuka-buka ya takutnya diisiin orang. Oke, begitu aja videonya, nggak lebih panjang lagi. Nggak apa-apa, protein beli aja secukupnya. Kayak ini aja gue minum cuma kalau gue lagi pulang malam belum cukupin protein gue, ini gue baru gue minum. Kalau nggak gue minum ini, gue sayang. Ini bisa, ini kayak gue beli 6 bulan lalu deh, nggak habis nih sekarang. Oke? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di klik tombol subscribe, di komen dan juga di like dan juga di komen kalian mau gue bahas video apa. Oke? I'll see you guys on next video.